Pengakuan Ayah Mirna terkait pemberian uang kepada Resa Indragiri pada akhirnya menimbulkan banyak tanda tanya besar di otak saya. Apa saja tanda tanya itu? Ayo kita lihat bareng-bareng. Nih, Resa Indragiri saya mau cerita. Dia bawa-bawa, ada orang ngasih dia duit. Betul, itu saya. Saya akuin udah. Kasus kopi sianida yang terjadi pada 2016 silam pada akhirnya mencuat ke permukaan kembali. Dan ini menjadi perbincangan publik di mana-mana, menjadi perhatian publik dan juga menjadi obrolan yang trending. Iya. Dan dari situ banyak pada akhirnya dibahas-bahas kembali. Dan coba kita lihat ini, saya tertarik sekali ya pada saat pengakuan Ayah Mirna ini terkait dengan pemberian uang kepada Resa Indragiri di podcastnya Karni Elias Club kemarin itu ya. Coba kita lihat ya. Saya berpikir, saya berlogika ya. Ini sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa ini hanyalah persepsi, ini hanya asumsi saja, hanya pendapat, dan pendapat ini boleh disangkal, boleh dipatahkan ya, hanya pendapat saja. Saya melihat di situ kurang kuatnya alasan Mirna, yaitu hanya rasa kasihan kepada Resa Indragiri karena dengan alasan dia naik kereta begitu ya. Jadi dia memberikan uang itu dengan alasan bahwa dia kasihan saja gitu kan ya. Dan itu kenapa Ayah Mirna ini memberikan uang kepada Resa, sementara bro pada saat itu menjadi narasumber, dua-duanya menjadi narasumber dengan posisi yang berbeda. Kita tahu sendiri bagaimana pada saat itu opini Resa lebih meringankan dakwaan Jessica. Nah, coba kita lihat yang ini. Sangat konsisten mengatakan Jessica bukanlah pembunuh Mirna. Pertanyaan saya berikutnya adalah, siapa yang menurut Anda menjadi pembunuh dari Wayan Mirna Salihin? Kembali untuk menjawabnya, mari kita lihat siapa gerangan korban dan instrumen apa yang digunakan untuk menghabisi korban. Nah, ya kan, dari cuplikan itu Anda bisa mengolak-ngalik sendiri ya. Dengan posisi yang berbeda ya, ayahnya Mirna ini tentu ya membela Mirna dan ingin memberatkan dakwaan Jessica, ingin ya memenjarakan Jessica dengan sepenuh-penuhnya begitu kan. Sementara Resa Indragiri ini berbalik, posisi berbalik ya. Dia dengan asumsinya ini meringankan ya, secara nggak langsung meringankan, dan dia tidak percaya bahwa Jessica itu yang melakukan pembunuhan itu. Nah, jadi ada kontradiksi di situ coy. Dan kenapa dia memberikan uang itu gitu kan ya. Dan bagaimana menurut teman-teman semuanya? Jadi ini kayaknya berbanding terbalik atau kontradiksi. Jadi bagaimana, apa motif Ayah Mirna itu memberikan uang sementara posisinya pada saat itu bertentangan gitu kan ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini saya juga berpikir tidak lazim ya cara memberikan uang dengan menyelipkan uang itu di tas Resa Indragiri ini. Itu juga saya berpikir kenapa tidak diberikan langsung gitu kan ya. Kenapa harus diselip-selipkan? Ada apa? Mengapa hal ini dilakukan, dan bagaimana ini bisa dilakukan hal seperti itu? Ada apa sebenarnya di situ? Itu yang kedua seperti itu ya. Dan seterusnya begini, dari statement Ayah Mirna ini sempat ngobrol juga pada akhirnya berhubungan ya. Dari di tempat itulah mungkin dia baru kenal dengan Resa Indragiri ini dan ngobrol-ngobrol, pada akhirnya baik, bertanya-tanya seperti itu, dan ya seperti itulah yang mungkin ya. Nah, secepat itu dia bisa memberikan uang kepada Resa kan ya. Ini juga di luar nalar saya. Anda bisa bayangkan sendiri coy. Anda misalnya duduk di warung gitu ya, baru kenal dengan orang. Nah, terus dalam waktu sekejap dia Anda memberikan uang gitu, logika nggak kira-kira? Itu yang ketiga ya. Jadi anehnya di situ. Jadi
timbul pertanyaan-pertanyaan besar. Jadi kenapa sih Ayah Mirna ini tiba-tiba memberikan uang dan tidak lazim cara memberikannya, yaitu diselipkan di tasnya Resa gitu ya. Itu yang aneh, dan saya kurang apa ya, kurang bisa menerima ketika ayahnya Mirna ini dengan alasan kasihan gitu kan. Mungkin kalau yang diberikan itu ngamen, orang ngamen seperti saya ini, saya ngamen ya, diberikan nyanyi terus diberikan, itu lazim. Atau orang tua berjalan dengan kelihatannya sangat-sangat apa ya, sadis sekali, dengan orang tua renta begitu, dengan pakaian yang compang-camping, terus ya dengan apa ya, ala kadarnya begitu. Mungkin kita kasihan karena melihat keadaannya ya, atau tidak ya seperti saya ngamen begitu kasih langsung kan gitu kan ya, gitu kan ya. Ya, sementara kalau kita lihat sendiri, Resa di sini belum makan kayaknya dia. Jadi semangat nih. Resa Indragiri pada saat itu ada sebagai ahli ya. Dan tentu ya, apa yang dikasihani, dia ahli, dia mampu untuk sekolah begitu tinggi, terus kasihannya di mana gitu kan ya. Ini juga pertanyaan besar ya. Daripada gitu kasihan kepada Resa, kasihanlah kepada saya. Iya iya. Jadi itu pertanyaan juga ya. Terus ada lagi dari statementnya ayahnya Mirna ini, dari cerita pada saat rentetan cerita pada saat pengakuan itu, pada akhirnya Resa ini membawa uang itu ke kantor polisi ya, ke kantor polisi, dan di saat apa ya, melaporkan ya ke KPK. Nah, menariknya bro, dari cerita ayahnya Mirna ini, dia kenal semua sama pegawai KPK, dan dia juga kenal dengan polisi di Palmerah itu. Dan yang bikin saya ini jadi bertanya-tanya lagi, kenapa polisi di Palmerah itu pada akhirnya menelpon ayahnya Mirna gitu kan ya, dengan alasan ini. Kenapa sih? Anda lihat sendiri di podcastnya Karni Alias ya. Ini terkesan sepertinya bapak polisi ini disetir oleh ayahnya Mirna, karena apa-apa dilaporkan gitu. Kenapa seperti itu gitu kan ya? Padahal pada saat itu harusnya netral. Ini kalau dari saya melihat dari pengakuan ayahnya Mirna gitu kan ya. Jadi sepertinya ini kalau dari statementnya ayahnya Mirna, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa lebih cenderung ke ayahnya Mirna daripada ke Resa Indragiri ya. Walaupun itu harusnya ya apa ya, netral begitu kan ya. Ketika ada laporan ya diterima saja, terus dan ya bagaimana caranya gitu kan ya, menurut prosedur-prosedur yang sudah ada di negara ini, itu menurut saya. Dan ini aneh sekali gitu kan ya. Dan begini ya, apakah cerita itu benar atau enggak, saya kurang tahu juga. Tapi saya memetik dari ceritanya ayahnya Mirna. Ini saya bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Berarti lebih condong ke ayahnya Mirna. Ya, bayangkan bro, seseorang ya, ini Resa Indragiri melaporkan, "Dah ini Pak, saya ini ada tas, ada duit, tiba-tiba ada di tas saya ya. Ini dari siapa kurang tahu." Dan tiba-tiba juga polisi itu menelpon ke ayahnya Mirna. Nah ini jadi ada pertanyaan lagi. Apakah sudah tahunya dari mana polisi itu bahwa yang memberikan uang itu adalah ayahnya Mirna? Itu pertanyaan juga kan ya. Kan ya dari rentetan kan, dari rentetan peristiwa. Ayahnya Mirna menyelipkan uang ke tas Resa Indragiri. Resa Indragiri langsung datang ke polisi dan disuruh ke KPK gitu kan ya. Nah, setelah itu
polisi di Palmera ini langsung menelpon dari keterangannya, dari pengakuan ayahnya Mirna. Apakah ini sudah ada apa ya, kesepakatan atau bagaimana? Nanti begini sudah ada setting atau bagaimana? Ini jadi pertanyaan juga ya. Ini hanya pendapat, ini hanya pendapat saya dan ini hanya nalar saya yang berjalan gitu kan ya. Ataupun bagaimana menurut teman-teman semuanya, saya jadi bingung ya. Seketika itu memberikan uang dan seketika itu Bapak polisi yang di Palmera itu tahu bahwa yang memberikan uang ini adalah bapaknya Mirna dan langsung telepon ke bapaknya Mirna. Ini juga pertanyaan besar, bro. Ya, ada apa sebenarnya ini, gitu kan ya? Dan banyak lagi ya. Nanti aja kita bahas-bahas lagi, dan banyak lagi pertanyaan besar dari podcastnya Karni alias ini bersama ayahnya Mirna. Banyak banget yang harus ditanyakan dan ini menjadi kegelisahan saya, gelisah banget otak saya ketika ayahnya Mirna ini bercerita seperti itu dan banyak lagi berstatement seperti itu. Dan begini bro, ketika ketika apapun ini sudah dimuat di media sosial, maka itu menjadi konsumsi publik, itulah ya. Jadi ketika saya melihat bagaimana perbincangan antara ayahnya Mirna bersama Karni alias ini, menarik banget, itu menjadi kegelisahan saja. Oke, mungkin begitu ya. Banyak lagi nanti yang kita bahas, coba kita tuntaskan yang seperti ini. Jadi pertanyaannya seperti itu. Kenapa ayah Mirna memberikan uang kepada Resa, sementara Resa ini pada saat itu sama-sama menjadi narasumber dan posisinya bertentangan. Nah, ada apa itu? Itu menjadi pertanyaan saya. Mungkin publik bisa menyimpulkan sendiri, publik bisa berasumsi sendiri, boleh-boleh saja. Yang penting tidak menghina, yang penting tidak membuli, tidak melecehkan, tidak menyudutkan dan sebagainya. Hanya pendapat, hanya asumsi. Oke, mungkin begitu saja video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kegelisahan saya sudah terluapkan dengan adanya video ini, dan teman-teman netizen tolong ditulis-tulis saja ya. Oke. Kita ketemu lagi di video berikutnya, lebih keren, lebih seru, lebih heboh, spektakuler, viral, dan juga yang unik gitu kan ya. Oke, selamat sehat untuk kalian semua. Saya mau makan dulu karena saya sudah luwe ini. Selamat sehat untuk kalian semua. Yuk.